Oke, ini gimana Mas? Kesibukan sehariannya ngapain aja? Ngapain aja Wah, nih lagi Mas? sih lagi bakal banyak event nih Mas ke depan Mas. Jadi kita besok ini kita ada event ya, cuantastik ya, strategi cash flow untuk Ramadan ya, agar kita bisa memanage uang kita buat trading dan investasi di situ ya. Terus nanti minggu depan kita juga ada event bareng sama beberapa startup juga. Lalu ada cuantastik juga pastinya nanti malam. Kalau kalau nggak ada halangan saya juga mau live sama Miss Ellen juga ya untuk ngebahas masalah cash flow juga untuk teaser besok sih. Waduh, padat juga ya jadwalnya ya. Kalau Mas Tistra gimana, sibuk apa aja nih Mas sekarang? Ya, ini Mas dari Panel Sekuritas Mas akan mengadakan event. Hmm. Eventnya kita akan ikut di salah satu event ini, eventnya offline. Karena kan kondisinya sekarang kan juga udah mulai reda ya untuk COVID. Jadi kita Ya. udah mulai open untuk event-event offline. Sudah bisa offline ya berarti Mas ya sekarang ya? Iya, udah bisa sih Mas. Nah, ini saya lagi Coba. accept Mbak Melin. Nah, Ya, halo Mbak Merlin. Oh, Mas, Ya, oke. suaranya agak mati-mati ya, Merlin. Cek cek, halo, oh, nggak kedengeran suaranya. kan Iya, mati-mati ya, Mas Isra kedengeran nggak suaranya Merlin? Mati-mati. Mati-mati ya? Ya, Suara saya jelas, Mas? suara Mas Isra jelas di sini. masih mata enggak? Ya, masih agak kayak putus-putus gitu suaranya. Putus. Benar. Tet, 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 tet. Ya. Oke, coba ini dulu kayak apa, lockout dulu, nanti dimasuk lagi sih di situ. Berarti eventnya di mana aja tuh Mas Isra? Panen. Mungkin nanti akan diinfokan lagi ya sama di Oh Instagram. ya, baik, baik. Tapi di Jakarta ya Mas? Ya di Jakarta. Kalau di uang kamu akan ini ya dalam terdekat tadi yang udah Mas jelasin ya. Ya, Yang ada tadi saya bilang. kampus-kampus juga Mas, ya ngajar di kampus juga. Ini sudah Offline atau join nih. online? Online, kebetulan. Oh, masih full online ya. Online, masih online. Halo Coach Merlin, bisa cek sound nih. Soalnya, Ya. Cek halo. halo, Masih belum Halo, terdengar ya? Merlin. Iya. halo, Mas. Halo, ya. Ya. Agak ini sih, putus-putus. Ini nggak kedengeran nih Mas, sekarang nih. Nah. suaranya Enggak. kurang, Mbak. Kurang masuk, nggak masuk suaranya. Coba Mungkin sambil nunggu invite Mbak lagi. Merlin, Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu kali ya Mas ya. ya Mas, boleh. biar Ya. nggak buang-buang waktu juga ya. Ya, Mas, jadi kan kita spesial nih live Instagram dari Ya. Sekuritas bersama dengan Uang Kamu dan Endred ya. Jadi nanti kita akan beberapa waktu ke depan kita akan live Instagram bersama apa namanya live Endred dan Uang Kamu. Nah, tema yang kita akan diskusikan kali ini adalah bagaimana kita manfaatkan THR untuk memperbaiki kesehatan keuangan dan investasi kita. Karena Betul. kebetulan ini udah bulan puasa kan ya, udah minggu pertama dan ya bau-bau THR udah mulai dipikir gitu kan Mas. Ini anaknya mau ngapain ya? Ya kan daripada kita bingung manfaatkan THR-nya nanti dipakai untuk yang nggak jelas dan segala macam, kita bahas obrolan kali ini. Gitu. Oke, Mas, Ya. dari Mas Akbar sendiri, kalau menurut Mas apa aja sih indikator untuk kesehatan keuangan itu yang baik itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara masalah kesehatan keuangan ya Mas Citra ya, jadi aspeknya itu banyak gitu. Dari kita bisa bicara dari cash flow-nya, kayak pengeluaran pemasukan individu itu sendiri, terus kita bisa bicara juga dari asetnya, dan kita bisa bicara juga dari segi utangnya di situ. Kalau misalnya dari segi cash flow-nya, kita bisa lihat indikator seberapa besar dia membayar
utang per bulan dari cicilan utangnya. Apakah dia masih masuk batas wajar atau kegedean di sini ya. Terus bisa juga dari rasio seberapa besar dia bisa menabung atau investasi. Jadi kemampuan menabung atau saving ratio di situ ya. Lalu ada juga pengeluaran untuk manajemen risiko ya, asuransi itu berapa persen dari income kita. Tapi kalau itu hitungannya lebih kompleks ya, dari berapa persen kita sisihkan, berapa besar juga coverage-nya. Sementara kalau kita bicara dari segi aset ya, kita harus lihat juga jumlah asetnya berapa, jumlah utangnya berapa perbandingannya ya. Lalu dari situ keluar namanya nilai kekayaan bersih di situ ya. Jadi kurang lebih banyak aspeknya Mas ya. Ada dari cash flow, ada dari net worth, ada juga dari segi debt ya di situ. Untuk hitungan sederhananya ada nggak Mas kira-kira sekiranya kita arus kas yang sehat itu dihitung perhitungan yang berapa nih, ataupun asetnya gimana gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara seputar arus kas ya, kita bicara utang dulu deh Mas, yang paling gampang ya. Utang itu banyak financial planner yang merekomendasikan 30-35% dari pemasukan cicilan utang ya, cicilan utang maksudnya. Boleh nggak lebih? Ya sebetulnya kalau kita ngajuin kredit di bank gitu ya, possible banget kita dapat cicilan yang 50% dari gaji kita gitu ya. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi, 50% biaya hidup, 50% dari cicilan, nggak pernah bisa investasi kan di situ kan. Nah, that's why kita pakai besaran 30% ya. Lalu kalau misalnya untuk investasi dan itu saving ratio ya, kemampuan menabung, saya rasa itu 15% minimal ya. 10% ya oke lah, tapi kalau misalnya bisa minimal 15% itu lebih baik. 30% gimana? Lebih baik banget di situ ya. Terus kalau untuk asuransi ya, premi asuransi saya rasa itu cukup dengan 10% karena asuransi itu pengeluaran bukan investasi di sini ya. Jadi at least kita bayar ya, kalau bisa dapat lebih murah tapi proteksinya besar ya lebih baik. Pasti yang mendingan kita banyaknya di investasi kan. Gitu. Ya, salah satunya investasi saham ya. Betul. Nah ini Coach Merlin yang jago nih kalau urusan investasi dan trading nih. Oke, kita omong santai-santai aja. Ini suara saya gimana ya, BTW? Oh, Aman belum? jelas. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Merlin, untuk kondisi market yang seperti ini tuh apa aja sih yang harus diperhatikan? Kondisi market yang kayak gini tuh maksudnya di era yang perang gini atau kondisinya sekarang ini yang all time high nih? Kita mau bahas down risk-nya Yang all time dua high. ya. Oh, All time high. dulu ya. Oke, kalau yang all time high sendiri ini tuh sebenarnya IHSG udah kita potensikan atau kita udah analisis dari dulu kalau ada potensi yang akan melanjutkan penguatannya. Tapi kalau untuk saat ini udah agak riskan untuk kita melakukan saving atau investasi ya. Jadi kita lebih ke trading cepat aja. Karena kalau kita lihat juga IHSG itu udah bisa terkuat kedua di Asia. Jadi ini tuh menjadi salah satu katalis yang perlu kita down risk juga sih bagi IHSG kalau kita investasi sekarang. Jadi lebih baik tuh strategi kita saat ini untuk trading dulu sih untuk jangka pendek ini gitu. Karena kalau kita lihat kan IHSG all time high hari ini juga nyentuh level 7.200 ya kalau salah satu kekuatan IHSG juga karena asing juga masih melihat bahwa IHSG kita ini pasar kita itu masih murah, valuasinya masih murah dan potensinya masih baik karena perekonomian kita baru mau istilahnya lagi mau berjalan gitu untuk perekonomian Indonesia. Jadi net buy asing itu masih gede juga di pasar saham Indonesia. Jadi ini potensi teman-teman buat trading itu masih bisa, tapi untuk investasi mungkin enggak dulu gitu, kurangin dulu aja gitu. Oke. Tapi dari Mbak Merlin, ada nggak sektor-sektor jagoan nih, walaupun udah di all time high sekarang, sekiranya ada nggak nih yang ya bolehlah kita main cepat sedikit lah seperti itu? Ada sih. Kita kan ini mau Lebaran ya. Kita kan ini juga di bulan puasa ya. Di Lebaran ini tuh ada sektor-sektor potensial. Udah saya rangkumin juga. Jadi ada retail, sektor poultry, sama transportasi infrastruktur nih. Itu juga salah satu yang perlu kita cermati atau kita lihat juga. Karena kalau kita lihat historicalnya, seasonality-nya itu di kala Lebaran sahamnya pasti naik gitu. Jadi kita teman-teman bisa lihat juga sih retail seperti mungkin saya kasih spill bocoran sahamnya ya. Rals, Aces, dan Era. Dan itu nanti teman-teman kalau mau lihat prospeknya bisa langsung aja ke aplikasi M-Trade ya. Kalau ke aplikasi M-Trade nanti lebih lengkap lagi untuk penjelasannya. Kenapa sih kita
melihat Reynolds, Aces, dan Era ini potensial di kala market yang udah tinggi dan momentum lebaran ini gitu. Dan kalau sell poultry, teman-teman pasti tahu kan, kalau lebaran, kalau puasa kita butuh makan, dan mostly kita makannya ayam ya. Hari ini ayam, besok ayam, dan ayam terus. Nah, ini juga menjadikan salah satu sentimen positif bagi sektor poultry, seperti Java dan Cepin juga gitu. Kalau Java dan Cepin kan teman-teman juga udah pasti ngerti bergerak di bidang apa, dan ini ada potensi juga di kala lebaran ini gitu. Dan kalau transportasi infrastruktur mungkin lebih ke CSMR atau tol ya, karena kan kalau kita tahu mudik, apalagi mobilitas sekarang ini kan pemerintah udah memberikan keleluasaan ya Mas ya. Jadi kita lebih bisa melakukan mudik ya. Jadi 2 tahun ini kita udah stop mudik, kita nggak belanja, terus kita tiba-tiba dibolehkan untuk belanja, mobilitas kita menambah, boleh mudik, itu akan menambah sentimen positif bagi saham-saham sektor tadi, retail dan juga transportasi. Ini juga salah satu pendorongnya gitu. Apalagi sekarang kebijakannya udah bisa pakai booster aja ya, Mbak ya. Nah, ya Kita benar. bisa untuk mudik, jadi semakin mudah untuk kita mudik itu. Nah, ngomong-ngomong Mas Akbar, tadi kita balik lagi nih ke pembahasan di awal. Kita kan ngomongin terkait THR nih. Nah, kalau menurut dari Mas Akbar sendiri, bagaimana sih kita cara memanfaatkan THR untuk menjaga kesehatan keuangan kita? Oke, jadi pertama kali kita harus lakukan semacam cek kesehatan keuangan ya Mas ya. Kemarin di materi saya sudah bawain tuh di Cuantastik sebelumnya ya. Jadi kita harus cek dulu, cek up keuangan kita. Kita sekiranya ada kurang di mana sih, misalnya utangnya kegedean di situ ya, utangnya melebihi 30% dari pemasukan, berarti kan tandanya itu kegedean ya di situ ya. Ya, kita harus perbaiki di situ dulu. Ya, mungkin kita pakai THR kita buat lunasin utang-utang konsumtif gitu ya. Atau kita ada juga mekanisme untuk manjangin tenor, tapi ini lebih disarankan apabila kita kekurangan likuiditas di sini ya. Jadi kalau bisa sih utang-utang konsumtif yang sifatnya berbunga besar, kartu kredit gitu. Kalau emang ada yang bisa lunasin aja dulu deh. Jadi biar cicilannya lebih ringan di situ ya. Nah, terus kalau misalnya kita belum punya dana darurat ya, nah baiknya kita alokasikan dulu ke sana ya. Tapi ya kalau misalnya kita nggak punya dana darurat dan ternyata kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang juga, ya gitu juga bisa melakukan itu secara bersamaan gitu Mas. Jadi dari THR berapa persen buat dana darurat, berapa persen buat bayar utang, berapa persen lagi buat investasi di situ. Jadi bisa paralel di situ ya. Cuman yang harus diperhatikan juga di sini adalah ya sekarang nggak ini ya Mas ya, nggak dipungkiri ya, PPN udah naik ya 11%. Akibatnya impact-nya apa? Ya harga-harga juga pada naik di sini. Nah, otomatis pengeluaran kita juga bakal naik. Nah, yang sifatnya pengeluaran variabel atau yang nggak tetap itu, yang nggak terduga, baiknya dibajetin dulu di awal. Jadi kita bisa lebih aman lah, lebih leluasa dengan ketika kita mengalokasikan uang untuk pengeluaran Ramadan itu dengan THR kita. Oke. Jadi memang yang paling penting tuh kalau bisa kita mengurangi porsi utang terlebih dahulu ya Mas ya. Kalau utangnya semakin kecil, kita juga bisa mengalokasikannya itu untuk investasi gitu kan ya, lebih luas dan lebih enak seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Mas soal dana darurat, kalau dari Akbar sendiri ada nggak tips gimana mengelola dana darurat yang paling simpel yang bisa dibagikan ke sahabat-sahabat PANS seperti itu? Dana darurat ya. Jadi mengelola atau menambah nih Mas, beda lagi nih. Atau mengumpulkan? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kita bicara dari mengumpulkan dulu ya. Pertama kali kita pasti punya pengeluaran sebulannya ya. Pengeluaran pokok wajib ya. Wajib itu kan yang wajib dibayar ya, utang, pajak segala macam ya. Terus ada pengeluaran pokok ya. Ya pokok itu ya sandang pangan papan gitu. Dan terakhir itu pengeluaran ingin ya. Kita hitung jumlah dana darurat kita dari pengeluaran wajib dan pengeluaran pokok aja. Pengeluaran inginnya kita take out dulu. Nah, ketemu tuh angkanya berapa di situ. Tinggal dikali sama jumlah kebutuhannya. Kalau dia lajang 3 kali pengeluaran bulanan yang pokok dan wajib cukup ya. Kenapa 3 kali? Kalau bisa dia nyimpan duit kebanyakan, kasihan, nggak bisa investasi nanti. Tapi kalau misalnya sudah punya tanggungan, at least ya 6 kali lah. 6 kali pengeluaran bulanan yang pokok dan wajib. Kenapa saya take out yang pengeluaran ingin?
Karena ini adalah dana darurat kan dipakai di saat masa-masa emergensi gitu kan. Ketika masa-masa emergensi ya kita nggak bakal kepikiran lah buat senang-senang gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Terus bagaimana cara kita mengelolanya? Jangan pernah dipakai kalau nggak darurat, namanya juga dana darurat. Nah terus kalau misalnya kayak bayar pajak mobil, harus bayar apa THR ini ya ke saudara-saudara gitu ya. Uang THR kita udah habis nih, nggak ada gimana? Kita sebenarnya bisa ngakalin dengan yang namanya sinking fund. Kita buat tabungan khusus untuk pengeluaran tahunan kita, ya sebulan 300.000 ditabung buat kayak gitu, lama kan terkumpul. Nah kita pakai itu, jadi tujuannya agar dana darurat kita safe, ya, nggak terpakai untuk kebutuhan yang bukan darurat, gitu mas. Oke, menarik juga ya Mas ya. Jadi tadi yang single 3 kali pengeluaran, terus tadi yang kalau udah menikah 6 kali ya? Berapa? 6 kali. Jadi 2 kali lipatnya ya. Oke, ini mau nanya ke Mbak Merlin. Kebetulan ada nggak sih tips sederhana seputar mengelola untuk modal trading nih? Karena kan kita kan menyambut THR nih. Nanti kira-kira gimana ya? Apakah kita mau masukin untuk modal tradingnya diperbanyak atau kita sesuai dengan budget yang ada sekarang? Oke, kalau modal trading nih, kalau di MT sendiri biasanya kita selalu pisahkan antara investasi dan juga trading nih, ya kan? Terus kalau investasi biasanya kita lebih besar 80% dan kalau untuk trading memang 20%, tapi itu lebih apa ya? Diversifikasinya lebih cepat sih kalau untuk trading 20% ini. Jadi teman-teman mungkin kalau yang punya modal 1M bisa pakainya hanya 200 juta atau 20 juta gitu. Kalau belum benar-benar pemula ya, tapi kalau teman-teman yang udah udah medium, udah biasa untuk transaksi saham, itu kita akan biasanya lebih terserah kamu mau berapa, 50% oke, atau juga 30% juga oke gitu. Dan juga kita selalu ingatkan, kalau tips dari kita, jangan pernah pakai uang panas gitu. Jangan pernah pakai uang panas atau ya itu tadi uang dana darurat atau uang yang harusnya disimpan tapi malah dibuat hal lainnya untuk buat investasi atau buat apa, apalagi hutang dibuat investasi itu parah banget sih, bahaya banget. Cuman beda kasus lagi kalau ada margin ya, Mas Distra ya. Kalau margin ini mungkin beda kasus lagi, ini juga buat teman-teman yang udah paham aja sih penggunaan margin dan juga memang udah basic technicalnya tuh udah kuat juga. Basic teknikalnya udah kuat, mungkin kalau untuk margin ya monggo terserah, itu kan resiko sendiri-sendiri, tapi resikonya cukup besar dan kita nggak pernah sarankan untuk pakai uang hutang gitu. Dan juga kalau pertama hutang, kedua money management, itu tadi yang 80%, 20%, dan yang ketiga mungkin teman-teman bisa lebih belajar dulu untuk analisis teknikalnya, karena kalau teman-teman mau mulai trading saham itu kalau belum tahu basic technical, analisis technical, support resisten itu udah agak warning sih, agak bahaya gitu. Jadi ikut-ikutan aja. Biasanya kan kalau teman-teman pemula, apalagi yang masih muda-muda kayak saya gini, resikonya tuh tinggi ya. Dia pengennya cepet kaya gitu. Udah all in aja. Padahal itu salah banget. Jadi teman-teman pertama harus bisa money management, terus pakai uang dingin dan juga pakai ilmu gitu loh. Jangan cuman ikut-ikutan orang. Udah itu dia juga bisa kok beli saham A bisa langsung cuan ratusan persen, aku juga mau. Dia cuan bisa puluhan M, aku juga mau gitu. Jadi teman-teman harus punya ilmu dulu sih gitu kalau sebelum terjun ke dunia trading. Ya, oke. Mau balik tanya ke Mas Akbar nih, Mas, kan bentar lagi karena kita mau dapat THR nih, apakah enaknya nih dalam kita dapat THR itu 1%-nya ini bisa kita langsung alokasikan investasi atau kita harus bayar utang dulu nih? Kayak kan kita sempat bahas-bahas terkait gimana persentase utang yang masih dibilang wajar ya, jadi gitu. Jadi kalau pendapat Mas gimana Mas? Oke, Mas Citra. Jadi gini, kalau aku lebih senang lihatnya kita tinjau dulu utangnya si person ini seperti apa ya. Misalnya dia utangnya KPR doang, kayak gitu. KPR masih sisa 2 tahun gitu ya. Sekarang ada THR nih. Kalau dia bom langsung gitu kan, bisa aja sih buat ngurangin pokoknya dia di situ ya. Ngurangin pokoknya. Jadi kan
cicilannya jadi bisa lebih ringan, tapi dia kena penalti biasanya di situ. Nah, kalau menurut saya sih lebih baik kalau memang utangnya jangka panjang kayak KPR, KKB gitu, lebih baik nggak apa-apa dia bayar aja, dia bisa gunakan berapa persen itu untuk ini sih, untuk apa namanya, untuk investasi ya, kayak 30% langsung splurge aja udah buat investasi gitu. Utangnya bayar biasa aja. Tapi kalau misalnya dia banyak utang-utang kartu kredit nih, kayak misalnya cicilan HP, cicilan belanja, segala macam, itu kan mengganggu banget, Mas. Jadi itu barang yang sebetulnya terdepresiasi nilainya gitu. Nah kalau kayak gitu mendingan ya kita bayar. Ibaratnya ada ini deh, cicilan kartu kredit lah. Biasanya 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ya mendingan hari ini dia bayar dulu 3 juta, sisanya baru buat investasi. Jadi at least bulan ini gue nggak bayar cicilan gitu di situ. Triknya gitu. Ntar paling bulan depan baru lanjut bayar lagi. Jadi bisa dimanfaatkan lebih besar buat investasi di saat ini gitu ya. Tapi tentunya instrumennya juga jangan asal pilih ya, jangan langsung asal masuk nih. Karena ingat aja kan IHSG all time high sekarang nih. Kalau dia asal masuk tiba-tiba antar koreksi, ya mendingan belinya pas koreksi kan. Iya, jadi lebih murah ya. Ya, Betul. sangat lebih murah. Oke, menarik Mas. Jadi apa namanya? Kalau bisa kita memang lebih fokuskan untuk menghabiskan utang terlebih dahulu ya. Dari nanti kalau misalnya ada sisa, kita baru bisa untuk melakukan investasi seperti itu. Oke, tapi mau nanya Mas, kalau terkait misalnya utangnya itu tuh tinggal dikit, tapi keinginannya tuh lagi menggebu-gebu. Saya mau belajar saham seperti ini, saya nggak bisa nunda, maunya sekarang. Kayak gitu gimana Mas? Kan banyak tuh orang-orang kayak gitu tuh, banyak. Bisa banyak banget ya. Ya utangnya masih ada, cuman ya memang apa ya, kalau saya bilang investasi itu ada modalnya. Modalnya bukan cuma duit buat beli aset, tapi duit buat belajar juga ya. Bisa upgrade VIP M-Trade juga bisa ya di sini. Nah, kalau memang udah ngebet banget nih pengen belajar ya, teman-teman gampangnya gini deh. Belajar saham nih, kita bicara konteks belajar saham nih. Nanti selesai live nih, masuk ke IG-nya Uang Kamu. Di situ kan ada link tree tuh. Diklik aja link tree-nya, klik di bagian atas giveaway Uang Kamu, M-Trade dan Faring Sekuritas. Nah, teman-teman tinggal isi formnya, jawab pertanyaannya. Nanti pemenangnya kita akan undi 3 orang ya, bisa dapat akses gratis ke aplikasi M-Trade selama 7 hari. Nah, itu belajar gratis Mas di situ. jadi bisa user experience dulu selama 7 hari, belajar, nanti bisa kita kasih akses ke event-event kita ya, yang berbayar dan day briefing dan morning briefing. Nanti kalau memang cocok bisa perpanjang. Nah, kalau misalnya dapat THR. Nah, intinya begitu sih ya. Kalau memang sudah ngebet banget, kita lihat dulu utangnya ya. Kalau memang banyak utang konsumtif ya, at least beberapa persen ke utang dulu deh. Nah, baru nanti ke investasi di situ. Kalau sifatnya utang konsumtif, tapi kalau misal utang produktif ya, utang yang jangka panjang, utang bisnis, KPR dan lain sebagainya, untuk utang pembelian aset ya lebih baik ya, itu nggak masalah kalau misalnya mau investasi dulu. Itu sih Mas. Kalau aku boleh nambahin nih Mas nih, nambahin dikit boleh? Monggo. Nah, kalau teman-teman yang benar-benar ngebet banget mau investasi, itu sebenarnya bisa pilih saham-saham yang aman ya, kayak BBCA, BBRI, itu mungkin saham-saham yang cukup aman buat teman-teman bisa hold long term. Jadi buat teman-teman pemula, kita selalu remind mereka untuk bisa belajar dulu cicil beli di saham-saham perbankan. Tapi untuk level belinya untuk saat ini kayaknya udah mulai ketinggian. Kita tunggu aja dia koreksi, nanti koreksi biasanya langsung diinfokan sih di aplikasi M-Trade. Jadi teman-teman kalau yang mau buat tahu level beli yang pas dan valuasinya juga yang pas, itu bisa langsung aja ke aplikasi M-Trade. Kita juga udah selalu remind kalau level belinya lagi di best price gitu. Jadi saham-saham banking itu bagus banget, apalagi sekarang mau inflasi ya Mas ya. Mau inflasi, ada potensi pemerintah juga akan menaikkan suku bunga, ini akan bagus juga sentimen positif bagi saham-saham banking gitu. Oke, nah berarti nanti kita bisa, kalau ada yang mau belajar bisa langsung ke M-Trade ya, dan nanti kalau ada yang mau transaksi bisa ke Faring Sekuritas. Iya, langsung aja dulu Pak Sekuritas. Langsung aja. Nah, oh ya Mas, gimana kalau ternyata uang THR yang dipakai itu mau ditradingkan saja? Nah, nanti asumsinya kalau untung nih, kalau udah untungnya ini mau buat bayar cicilan, kira-kira aman nggak nih? Gimana uang THR-nya ditradingkan gitu Mas ya berarti ya? Iya, uangnya ditradingkan. Kan tadi kan kita kan yang tadi kita bicarakan adalah kalau misalnya kalau bisa untuk yang
apa ya Ya. cicilan itu kan kita harus kurangin Ah, ya kan. Iya, Tapi iya, ada iya, sebagian orang pasti berpikir gimana ya kalau iya. misalnya saya tradingkan aja cuannya saya buat bayar Itu cicilan ini kayak, kayaknya ya itu. lebih menarik nih gitu. Atau gimana menurut Mas Ya, Akbar? ya, ya itu reels pertama yang saya buat tuh seputar apa mau bayar utang pakai uang trading saham kayak gitu ya. Ya sebetulnya dalam kita trading saham juga kita ada ini ya manage your expectation ya. Kita harus bisa memanage ekspektasi kita juga gitu. Oke, secara teknikalnya begini, cuman kan pasar modal ya hanya Tuhan dan hanya Tuhan dan market yang tahu ya di situ istilahnya. Kita udah analisis begitu, sometimes kita salah bisa aja kan di sini kan berapa persen kita bisa melakukan kesalahan nggak bisa ini gitu. Unless kita naruh uang itu mungkin di obligasi negara gitu ya yang nggak mungkin default kecuali negaranya sudah perang gitu ya, semua jadi junk bonds gitu ya, ya kayak gitu, yang dijamin gitu ya. Ya kalau menurut saya itu itu tidak wise sih. Lebih baik dialokasikan beberapa persen gitu ya untuk modal trading. Dan sebetulnya gini, kalau kita investasi sama trading itu dua hal yang berbeda ya. Once kita investasi, kita bisa dollar cost averaging. Jadi misal harganya lagi tinggi, kita beli, ternyata dia koreksi, kita masih bisa beli lagi gitu karena kan memang target kita jual mungkin lama, mungkin tahun depan atau mungkin bisa jadi 15 tahun kemudian gitu ya. Saya kalau hold juga kan bisa sampai 3 tahunan gitu kan. Jadi mungkin kita aimingnya dividen gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya trading, ini kan kaitannya sama pendapatan, Mas, sama cash flow. Nah, sementara yang kita gunakan senjatanya adalah uang dingin, tabungan nganggur kan di sini kan. Berarti kan uang dingin ya harus kita tambah agar itu bisa jadi kayak booster gitu. Kita trading 100 juta, ya udah 1%-nya udah bisa 1 juta gitu. Lain hal kalau bisa kita cuma trading 10 juta, kita mesti ngincer profit yang 2 digit mungkin baru bisa dapat 1 juta gitu kan. Nah di situ nah itu lebih baik ya kalau kita dapat gitu dan kita masih punya utang, lebih baik kita sisihkan aja buat uang dinginnya, terus kita bayar sebagian utang kita gitu, Mas. Oke. Ya, ya. Mbak Mary mau nanya, kalau misalnya ada nggak sih tips-tips yang mudah nih buat para investor-investor yang masih awam nih yang mau belajar trading saham? Ada nggak kira-kira yang bisa di-share? Tips-tips yang buat teman-teman awam ya. Itu biasanya kita selalu pertama paham dulu chart analisis, chart teknikal, paham chart. Lalu kedua itu siklus saham, tren saham. Ada yang namanya sideways, ada yang namanya uptrend, ada yang namanya downtrend. Itu teman-teman harus paham juga. Dan yang ketiga itu support resisten. 3 itu teman-teman paham, udah pasti bisa trading. Udah percaya saya pasti bisa trading. Kalau udah paham chart, siklus saham, lalu support resisten, maksudnya paham chart tuh tahu gitu. Oh, pergerakan saham itu gini, ternyata kayak gini ya gitu. Itu pasti teman-teman nanti bakal bisa trading. Fix, dijamin. Teman-teman tahu support resisten aja tuh udah pasti bisa trading kok gitu. Jadi, tren sama support resisten tuh penting buat teman-teman bisa trading saham gitu. Dulu saya awalnya trading saham itu cuma lihat support dan resisten dan tren. Itu juga berhasil. Di saham-saham yang kecil, Mas. Kalau Mas Dista tahu, itu pernah ada saham ikan. Zaman dulu saham ikan. Bukan. Ya, itu saham pertama saya scalping dan saya cuma lihat teknikalnya itu cuma support, resisten dan tren. Dia ada di tren mana. Nah, itu saya bisa technical pertama kali di saham ikan. Nah, teman-teman ini disclaimer ya, saham-saham yang saya sebut itu sifatnya study case, jadi teman-teman jangan anggap perintah untuk beli dan jual gitu. Tadi lupa disclaimer, Mas. Oke, gitu Mas, kurang lebih. Oke. Tadi kan Mbak juga udah menyebutkan terkait apa namanya support resisten, terus apa chart pattern dan segala macam. Nah, kalau dari analisis teknikal yang mungkin agak lebih advance gitu di area yang mana aja ya Mbak yang bisa dipelajari untuk para mungkin di sini yang live Instagram mungkin udah ada yang udah mulai transaksi saham nih tapi masih bingung nih kok kenapa saya masih loss nih kenapa harus apa namanya atau strateginya apa yang kurang seperti itu. Oke. Mungkin step kedua ya, kita setelah pemula, advance ada step kedua, itu kita harus bisa atur psikologi kita, psikologi trading. Karena orang kalau udah merasa dia
dia pasti FOMO, greedy gitu. Nah, ini yang perlu kita atur nih. Jadi step kedua tuh teman-teman bukan chart pattern dan lain-lain, tapi psikologinya harus dimapankan dulu. Psikologinya mapan, ada paham basic dasar, pasti nanti teman-teman dalam trading itu pasti lebih akan nyaman. Dan juga teman-teman kalau money manajemennya nggak kegedean, jadi kalau sahamnya misalkan ini saham apa ya yang bumi lah, saham bumi, kan teman-teman tahu likuiditasnya kecil dan juga volatilitasnya cepat banget, dan itu teman-teman porsi belinya tuh jangan kebanyakan, karena itu yang membuat nanti psikologi teman-teman atau kepercayaan teman-teman trading itu jadi hancur. Jadi awalnya udah bisa basic technical, tapi karena teman-teman FOMO di salah satu saham, karena ini batu bara naik semua, bumi yang belum jalan nih, aku mau all in di bumi. Nah, itu salah banget tuh. Jadi teman-teman harus money management tuh juga penting. Jadi step kedua tuh yang udah mulai advance itu psikologi dan juga money management, Mas. Itu menurut saya yang paling penting sih. Kalau buat teman-teman biar bisa mengatur porsi belinya gitu. Selanjutnya tinggal pendalaman chart pattern gitu ya. Chart pattern, candlestick, itu banyak banget sih. Berarti memang ada step by step-nya ya, ketika kita mau bisa semakin jago buat kita trading saham ya. Iya, benar-benar. Iya, dari Mas Akbar, mungkin kita sambil lihat-lihat dulu ya, teman-teman, kalau ada yang komen-komen. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Yang ditanyakan, kebetulan ini ada dari, mumpung ada Mbak Merly dan Mas Akbar nih, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya, jangan malu, atau mungkin jangan lupa, jangan nanya saham boleh, dan jangan lupa ya, nanti mampir ke IG-nya Uang Kamu, dicek dulu tuh giveaway-nya, Taning Sekuritas dan M-Trade dan Uang Kamu ya. Di situ ada giveaway buat teman-teman yang ngisi formulir di situ ya. Giveaway-nya apa? Akses M-Trade gratis 7 hari ya. Besok bisa ikutan cuantastik tuh. Besok cuantastiknya juga kita bahas saham-saham potensial juga nih. Ya, kita bahas strategi cash flow dan endingnya nanti ada saham-saham syariah ya di situ ya. Yang potensial. Yang potensial pastinya. Berarti Lebaran. Komplit. Nanti Mas Distro ikut ya besok ya. Paket lengkap. Oh harus ikut ya. Boleh. Ini belum pada komen, mungkin masih malu-malu atau masih mikir mau nanya apa? Tanya-tanya saham juga nggak apa-apa loh. Saya. Oh ya, ini ada yang nanya. Ya. Nanya untuk mungkin lebih ke Mbak Merlin ya. Dari KMHNFDN nanya untuk cara screening saham untuk scalping, Kak. Wis, nah, itu tuh gimana? Cara screening saham itu sebenarnya basic banget dengan lihat market live ya. Kalau di online trading pasti kan ada market live. Teman-teman bisa cari paling rame, dan juga teman-teman bisa lihat secara teknikalnya. Kalau dia berada di support, itu kalau scalping kita buang mindset likuiditas. Kita lihat saham yang rame dan aktif, dan time frame-nya lebih kecil biasanya kalau secara chart. Kalau chart biasanya kita lihat untuk scalping, kita di 1 menit bisa, 5 menit atau 15 menit. Biasanya kalau kita lihat secara untuk scalping, chartnya ya, time frame chartnya. Itu nanti teman-teman bisa lihat dia di area support apa enggak, dan juga volume. Volume ini sangat menunjukkan saham ini potensial naik kalau untuk scalping. Jadi volume yang besar di time frame yang kecil, ada breakout dengan volume besar, nah itu potensi untuk scalping gitu. Ini saya kasih bocoran nih. Mantap bocorannya. Ya. Oke. Ya. Ini udah mulai pada banyak yang nanya nih akhirnya. Udah pada nggak sungkan-sungkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dengan Kak Aurelia Marias. Ini mungkin lebih cocok untuk Mas Akbar ya. Ini pertanyaannya seperti ini, Mas. Tabungan untuk cicilan KPR boleh ditradingkan apa enggak nih? Harapannya bisa cepat melunasin dari tradingan. Mungkin tadi yang tadi aku bahas juga ya, kita bahas juga ya Mas. Kita ini lagi ya, kita remind lagi ya. Ketika kita trading gitu ya, kita kan maksudnya kita akan memandang saham tuh kayak komoditas ya, yang dijual belikan di pasar dalam jangka waktu yang pendek. Sementara kita beli ya pakai modal kita, pakai uang dingin kita gitu ya. Harusnya begitu. Kalau memang uangnya sudah kita alokasikan untuk tabungan pelunasan KPR, kita udah
nabung itu kan kayak sinking fund sebetulnya ya. Ketika kita pakai di situ dan ternyata loss atau gimana nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya terus kita akhirnya cut loss ya ujung-ujungnya kan berkurang ya di situ ya. Memang kalau memang beruntung ya kita mungkin bisa kita pakai. Cuman sekarang siapa yang ada yang tahu sih sekarang market seperti itu. That's why kita pakai uang dingin. Jadi kalau apakah boleh atau tidak, saran saya lebih baik jangan ya. Dulu saya jadi ingat dulu sempat ada cerita dari mantan nasabah saya itu satu kantor, satu kantor tuh patungan buat trading. Dan pada saat itu, ini disclaimer lagi ya, saya nggak sebutin lah. Saya ini bukan ini juga waktu dulu sahamnya salah satu saham rokok lah yang harganya masih 80 ribuan di situ. Ternyata turun sampai 50 ribu kejadiannya, nangis dia besoknya. Gimana bang kayak gini, malah sampai marah-marah sampai akhirnya sampai cuti 1 bulan itu orang lebih tuh cuti unpaid tuh stres dia patungan bayangin. Ngeri banget. Terus habis itu ya gitu teknikalnya nggak paham di situ nggak paham jadi cuman kayak tebak-tebakan doang di sini ya ujung-ujungnya ini loh risiko gitu loh risiko seperti itu kita nggak ada yang tahu gitu apalagi ya ini mungkin lebih ini ya lebih nggak ada ilmunya lagi ya di situ tebak-tebakan ini ngeri ya gitu ini janganlah Mungkin jangan sebagian orang lebih berfokus pada cuan ya yang didapatkan dari saham. yes Tapi actually kita harus tahu kalau ada risikonya juga. Bener banget yes tuh. actually ya nah satu lagi seputar cuan ya actually kita memang pengen cuan pasti pengen cuan lah ya di situ ya karena kenapa karena ya biar kita dapat uang tapi sebalik lagi teman-teman ya uang tuh bukan tujuan uang itu kendaraan untuk kita mewujudkan tujuan kita gitu kan jadi ya seharusnya kita udah tahu gitu ketika kita nambah cash kita trading ya kita pakai uang dingin ketika kita investasi ya udah kita dollar cost averaging gitu ya kita beli secara rutin gitu ya di harga yang memang wajar sampai nanti at the end di saat kita butuh uangnya kita bisa jual sahamnya itu dan kita merealisasikan mimpi kita kayak gitu mas. Mantap penjelasannya mas. Ini ada pertanyaan lagi nih dari sebentar saya cari dulu ya. Kak Meli Sapsari. Mungkin ini lebih ke Mbak Merlin ya. Kak punya UNTR 1 lot sudah cuan hampir 100%. Sebaiknya TP atau dibiarin aja? 100%. 100%. Wah. Mantap. One bagger ya. Lumayan tuh 100%. Harganya mau juga ya. Kalau UNTR sih masih ada potensial buat naik sih. Kalau kita lihat juga harga batu bara kan juga masih tinggi ya. Karena kalau kita lihat perang di Rusia Ukraina ini membuat suplai batu baranya tergoncang gitu ya. Jadi Indonesia juga ini ada kemarin ada sedikit berita tambahan kalau batu bara kalau US itu akan potensi atau Eropa itu akan potensi ngambil batu bara di Indonesia. Dan ini salah satu potensi katalis positif bagi saham-saham batu bara Kak UNTR ini masih bisa di hold sih. Bisa 200% nih Kak Melisa. Jago juga ya, kurang dibanyakin lotnya aja. Iya, kurang dibanyakin lotnya. Jangan lupa kalau udah cuan tahun depannya dilaporkan pajaknya ya. Nah, iya. Jangan lupa. Mumpung kemarin masih anget-angetnya nih ya, pajak kemarin baru laporan pajak, jangan sampai nggak dilaporkan. Kalau ada ini. Atau mungkin Kak Melisa nih dapat THR dari pasar modal kali ya. Nah, iya itu THR dari pasar modal itu. Udah dapat THR-nya duluan dan gitu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak di Cool Kids Wear. Mungkin lebih ke Mbak Merlin lagi ya. Cara tahu sahamnya gorengan apa enggak gimana ya, Kak? Likuiditas, kembali lagi ke likuiditas. Jadi teman-teman harus paham likuiditas. Jadi kalau di atas 200 juta itu termasuknya bukan gorengan ya teman-teman ya. Mungkin market cap-nya yang kecil dan mudah digerakkan sahamnya. Jadi itu yang perlu disingkirkan buat teman-teman pemula. Tapi kalau buat teman-teman scalper itu saham-saham yang likuiditasnya kecil itu yang diincer malahan gitu. Jadi lihat dari likuiditasnya. Kalau market cap-nya kecil dan juga biasanya kalau kita ada rumus sih mas, harga saat itu dikalikan dengan bid lalu dikalikan dengan 100. Kalau di atas 200 juta masih oke lah kalau kita mau masuk gitu. Tapi tergantung sih, kalau likuiditas itu tergantung teman-teman dananya berapa. Karena kalau teman-teman dananya 1M masuk yang market cap-nya atau
share-nya tuh cuma 200 juta, ya itu teman-teman jadi bandarnya lah istilahnya gitu kan. Teman-teman jadi yang gerakin market gitu. Jadi teman-teman harus perlu lihat likuiditasnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin dari sama, tapi pertanyaan berbeda. Kalau IHSG all time high itu saatnya masuk atau enggak ya Kak ya? Mungkin bisa Saatnya, dijelaskan ulang Mbak. kalau IHSG udah all time high, waspada sih. Karena saat semua orang pengen masuk, saat semua orang FOMO, kita harus sudah mulai berhati-hati kan. Jadi kita harus manage ekspektasi. Kalau kita masuk untuk investasi, big no dulu untuk saat ini, big no dulu. Mungkin cari peluang saham-saham trading jangka pendek aja sih. Cari saham-saham yang scalping atau saham-saham swing aja. Jadi untuk tektokan jangka pendek gitu untuk saat ini. Ya. Nambahin lagi nih Mas ya, IHSG all time high ya. Kebanyakan gini, profil resikonya juga jadi berubah ya. Ketika udah ngelihat pada hijau-hijau, wah masuk ya, berubah ke situ ya. Nah, kalau udah profil resikonya berubah, ini akan efek juga ya ke tujuan investasinya dia gitu ya. Jangan sampai itu berubah juga gitu. Jadi yang awalnya udah ini akhirnya dicairin semua pada ikut-ikutan, itu yang bahaya ya. Tetap lakukan diversifikasi alokasi aset ya sesuai dengan tujuan investasi ya. Kita misalnya ya dengan usia juga bisa ya, kita masih usia berapa, 30 tahun ya 30% di instrumen pendapatan tetap atau low risk ya di situ. Sementara 70%-nya di high risk ya. Begitupun kalau semakin tua kita, semakin bertambah usia kita, semakin besar juga instrumen yang low risk di portofolio kita kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Heni Ikyo. Coach, saham CPO gimana? LSIP gerak ya hari ini, potensi buy atau belum ya? Oke, mungkin kalau dari CPO sendiri itu harga CPO-nya sebenarnya masih sideways ya, masih sideways aja. Dan untuk saham-sahamnya seperti LSIP, AALI memang hari ini cukup potensial naik. Tapi kalau kita lihat support resistennya udah mentok resisten nih teman-teman. Jadi kalau yang mau masuk saham-saham CPO, better wait and see dulu sih. Kalau saat ini kita lihat, soalnya harga sahamnya kan juga, harga komoditasnya juga ini ya, masih sideways aja. Jadi ada potensi sahamnya akan berpotensi bergerak sideways juga untuk saham-saham CPO gitu. Oke. Ini sepertinya pada antusias di pertanyaan saham ya. Dari tadi pada nanya-nanya terkait market. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Kak Feni 440. Sore Kak, saham Inco kok naik terus? Bisa naik sampai berapa Kak? Harum juga. Makasih. Emang nih, nikel-nikelan baru rame banget karena kalau kita lihat harga nikel itu tuh naik berapa persen dari hari satu minggu ini itu nikel udah naik. Bentar saya cek tadi saya udah 53% dari bulan April, dari satu bulan ini dari awal April sudah naik 53%. Jadi saham-sahamnya kayak Harum, Inco, Antam itu pasti akan ngikutin naik juga. Dan kalau kita lihat memang saham-saham nikel ini berpotensi, tapi waktunya masih panjang sih. Untuk saat ini better untuk trading cepat dulu aja. Dan kalau udah punya saham-saham kayak Harum, Inco, Antam, ini di hold aja sih. Karena kalau kita lihat masih ada potensi penguatan lagi. Kalau aku lihat dari chartnya, di technical Inco ya, itu masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan nih. Jadi mostly mungkin saham-saham nikel besok Senin masih ada penguatan terbatas sih, karena naiknya udah cukup signifikan, udah all time high juga ya kayaknya ya. Coba aku cek. Oh belum kalau Inco. Tadi Harum yang udah all time high kayaknya. Coba aku cek untuk Harum. Harum ini juga salah satu saham nikel ya, sektor nikel dia juga udah naik cukup signifikan. Jadi buat saham-saham nikel kalau udah punya di hold aja, tapi kalau yang belum punya better wait and see dulu aja sih, karena masih ada potensi dia koreksi atau retracement dulu gitu. Oke, thank you Mbak Merlin. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Wardrobe si Sansa. Tadi kan sempat nih Mas Akbar ngebahas tentang pajak nih. Ya kan, jadi terus ini ada pertanyaan, gimana cara lapor pajak kalau dapat keuntungan saham? Oh ya, ya di situ kan ada
kalau kita isi apa SPP itu kan online kan ada yang namanya form ini ya kayak penghasilan yang sudah dipotong pajak final. Di situ kan ada penghasilan capital gain, penjual jual beli saham. Diisi aja. Biasanya kita kan selalu dapat kayak monthly report ya dari sekuritas ya, Mas ya. Benar. Nah, dari dalam setahun itu kita bisa kumpulin ya. Misal dividen kita berapa yang kita udah terima, di situ kita rekap semua di situ. Nah, nanti ada kita masukin angkanya, lalu ada tulisan PPh terutangnya. Jadi pajak terutangnya lah di situ ya. Yaitu berapa yang dipotong pajak final yang di sana. Nanti kita tinggal masukkan ininya nominalnya dan udah beres. Nah, sementara nanti kalau untuk saham kita juga harus mencantumkan juga ya di bagian harta ya di situ ya. Jadi kita masukin di bagian kolom harta saham sedetail-detail sampai kalau bisa sampai uang ini kita sih apa namanya uang yang ada di RDN di situ juga perlu ya. Jadi jangan sampai kita nggak laporin ya, karena kalau kita nggak laporin ya anggaplah tahun ini kita cuan lah triple multi bagger gitu ya. Akhirnya nambah tuh kekayaan kita sampai 500 juta gitu misalnya ya, alhamdulillah lah ya kita dapat, terus tahun depannya nggak dilaporin kayak gitu. Nah, tahun depan lagi kita beli lagi tuh, kita investasikan lagi yang 500 juta kita beliin saham lagi. Akhirnya banyak kan portofolionya. Nah, akibatnya kurang bayar karena pajak akan melihatnya gini, dengan income sebesar berapa juta gitu ya dalam satu tahun, dia punya aset berapa, matching atau enggak tuh. Nah, komponennya di situ. Jadi sebisa mungkin dapat penghasilan freelance, dapat capital gain, dividen dilaporkan semua. Even sampai bunga bank juga dilaporkan. Oke, Gitu. berarti ya seperti itu untuk report apa namanya untuk pajak ya yang bisa Perpajakan. pajakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kaku Merah Jambu, tapi mungkin 11-12 ya. Ini ada pertanyaannya seperti ini. Awal COVID iseng beli saham info di 1.500-an, tapi udah dijual buat bayar uang kuliah. Wah, mantap Mantap. nih. Nah, sekarang harganya udah 7.500-an. Masih worth nggak buat dibeli? Enggak, tadi kan udah saya singgung dikit ya. Enggak, belum Ya, worth it untuk udah dibeli. belum ya. Karena memang udah tinggi ya Udah tinggi. kenaikannya. Jadi mungkin rentan akan apa namanya pada taking profit. Ya, bener Jadi banget. pada iya. Terus Ini ini ya, Mas, biar ingetin juga teman-teman, kalau kita trading itu nggak cuma cuan, tadi kan udah disinggung juga sama Mas Akbar. Jadi sebenarnya kalau kita trading itu kita lihat resikonya. Jadi kalau kita lihat di support, level reward dan resikonya tuh seimbang nggak sih? Kalau rewardnya kecil tapi resikonya gede, buat apa kita trading ya kan? Jadi kita harus lihat di supportnya, kalau resikonya kecil kita masuk dan rewardnya lebih besar daripada resikonya itu kita bisa masuk gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk ke Inco, Harum itu kita harus lihat dulu dia di support, dan kalau di support kita tentukan level stop loss. Pertama kali itu teman-teman harus tentukan level stop loss biar teman-teman nggak kena lah istilahnya, kemakan big fun lah gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan technical analysis dan support resisten itu. Kalau mau belajar langsung aja ke M-Trade, nanti kita ajarin support resisten. Nanti untuk transaksi ke Pioneer Sekuritas pastinya. pastinya. Nah, oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa benar eh, biasa kalau Mei ada koreksi? Bulan Mei mungkin. Berarti kan udah mungkin bulan depan ya. Iya, iya. Gitu. Kalau biasanya kalau seasonality, April itu bagus. April itu pasti IHSG cuan, dan ini juga kalau kita lihat udah 3%-an kalau IHSG cuan dari awal year to date. Year to date. Maksudnya dari awal April sampai saat ini itu udah cuan 3%-an, dan ini memang kalau seasonality April bagus, dan Mei itu waktunya koreksi. Di mana-mana lari maraton pun juga pasti akan berhenti kan, akan istirahat. Nah, sama juga dengan halnya IHSG nih, kalau udah lari cukup kenceng, pasti akan ada waktunya koreksi atau sideways dulu. Jadi di Mei juga ada sebutan sell in May and go away, karena memang di bulan Mei ini biasanya mostly seasonality-nya pasti merah gitu. Jadi ini bisa, makanya teman-teman saya ingatkan untuk investasi jangan beli sekarang karena ini masih tinggi. IHSG-nya masih bagus, nanti aja kalau dia udah koreksi gitu. Udah koreksi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Damayanti. Arto gimana coach? Kembali ke Arto Mbak Merlin. pada trading nih ya, pada trading saham nih ya. Pada trading Arto saham.
Atau udah balik ke downtrend sih, dan ini mungkin lagi sideways aja sih, masih akan bergerak di area range 13.000 sampai 13.750, masih akan potensi sideways. Kalau kita lihat dari posisi trennya, kembali lagi tadi kan saya sudah bahas untuk pemula analis teknikal, lihat trennya tuh udah mulai turun untuk Arto, jadi ini udah mulai berhati-hati. Kalau teman-teman yang udah punya kemarin di level atas, mungkin bisa mulai kurang-kurangin posisi di level 13.750, karena merupakan resisten sideways-nya gitu jangka pendek untuk si Arto. Tapi kalau mau main cepet aja, mungkin bisa cermati area 13.000, tapi ini belum area support yang kuat ya. Jadi masih akan ada potensi dia akan koreksi lagi ke area support kedua yang cukup kuat di 12.125 gitu. Jadi teman-teman jangan entry dulu di Arto, kalau udah punya mungkin cermati area resisten aja sih 13.750. Ini saya kasih bocoran juga nih tuh teman-teman nih. Karena Arto ini memang udah fase downtrend ya, jadi lebih baik teman-teman bisa amankan modal terlebih dahulu gitu. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi terkait saham. Saham minyak gorengan, Kak. Hah, Ini gimana minyak maksudnya? goreng. Saham Minyak minyak goreng. goreng. Saham minyak goreng itu saham CPO, tadi udah dibahas juga kan, Ini saham saham CPO. CPO. Memang harga komoditasnya memang masih tinggi, tapi sekarang udah mulai kembali sideways, dan mungkin untuk saham-sahamnya udah kena resisten juga ya. Jadi kalau mau beli better tunggu di support aja. Hari ini saham-sahamnya aktif semua sih, saham-saham minyak goreng itu udah aktif juga, tapi udah kena resisten. Nah, kalau kena resisten ini antara dia breakout atau kembali turun. Kalau dia kembali retracement, kita bisa entry di area supportnya. Tapi kalau nanti ternyata dia breakout, nanti kita bisa beli waktu breakoutnya itu. Jadi kita masih wait and see dulu untuk saham-saham minyak goreng ini atau saham-saham CPO ya. Gitu. Oke. Mungkin tadi udah kita bahas satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta live Instagram kali ini. Mungkin dari Mas Akbar ada nggak semacam tips-tips nih menggunakan untuk uang THR nih biar kita nggak terlalu boros. Misal walaupun kita udah bayar utang nih, kita udah investasi, mungkin ada sebagian masih ada beberapa lah, berapa juta misalnya. Kira-kira enaknya mau diapain lagi Mas ya? Ya, udah investasi, udah bayar utang, udah belanja, masih ada sisa lagi tuh THR itu. Ada Aduh, itu sisa. mah asik banget itu. Ya sebetulnya gini ya, mau dihabiskan buat self reward monggo ya. Kalau mau ditambahin, kalau ternyata kita lihat dulu deh keuangannya ya. Misalnya dana daruratnya kurang nih, tambahin aja ke situ. Tapi kalau misalnya dana daruratnya juga udah full juga, ya monggo mau dipakai buat self reward ya monggo. Kalau mau diinvestasikan, tapi sekarang misalnya teman-teman melihat saham udah pada kemahalan, masukin dulu aja reksadana pasar uang ya. Jadi biar parkir tapi nggak kegerus-gerus amat lah. Kalau tabungan kan ya ntar malah kepake buat yang nggak penting. Kalau emang niatnya mau nanti ya nambah modal ini ya, atau ya pakai trading juga bisa. Gitu. Tapi belajar dulu di M-Trade ya, trading. Belajar dulu, banyak belajar teknikal, analisis teknikal dan lain sebagainya. Ya jangan ikut-ikutan lah. Kalau inilah intinya harus tahu reasonnya seperti apa, analisis seperti apa. Buat yang juga buat teman-teman yang pada belum memutuskan untuk mulai trading saham, bisa mulai masuk di Panen Sekuritas. Kita ada online tradingnya, jadi teman-teman semuanya bisa transaksi dimanapun dengan lewat HP aja. Jadi HP dan internet kita bisa transaksi di mana aja. Seperti itu. Makin ya. Oh ya nih Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Desi Elvino. Tower gimana view-nya Kak? Merlin. Tower. Bentar ya, coba kita lihat chartnya. Ini secara teknikal ya. Akan kembali ke area supportnya di area round number 1000 ya. Jadi kita wait and see dulu sih untuk tower. Kalau yang udah punya just hold aja sih. Ini masih cukup oke untuk di hold, karena kalau nggak salah secara fundamentalnya dia cukup oke juga sih kalau untuk tower ini. Nanti untuk cek fundamentalnya bisa langsung aja ke aplikasi M-Trade. Dan juga ini tadi menanggapi ini ya, untuk mau mulai trading saham, itu dulu saya tipsnya, saya masukin uang dulu ke sekuritas nih.
saya masukin uang dulu ke sekuritas sambil saya belajar. Nanti tiba-tiba kalau ada saham yang menarik atau mungkin teman-teman ikut M-Trade, ada saham yang menarik, teman-teman bisa langsung eksekusi. Karena kalau kita tahu juga masuk, jadi apa ya namanya, kita udah terdaftar dulu sekuritas. Jadi kalau untuk kita mau transaksi saham tuh lebih cepet gitu loh. Jadi jangan teman-teman nanti aja deh kalau aku udah bisa saham aku baru daftar sekuritas. Jangan kayak gitu ya. Better untuk daftar sekuritas dulu, isi RDN dulu. Nanti kalau setelah isi RDN baru teman-teman bisa belajar gitu. Stepnya gitu sih. Jadi jangan kebalik. Stepnya belajar dulu baru buka sekuritas, karena kalau belajar dulu buka sekuritas nanti istilahnya apa ya, nggak terjun langsung gitu loh. Jadi cuman kayak lihat doang, oh orang tuh kayak gini gitu. Tapi kalau teman-teman udah buka sekuritas, teman-teman bisa nyebur juga langsung lihat di market live dan lain-lain gitu. Ya, setuju Mbak. Dulu pertama kali saya awal-awal untuk belajar untuk trading saham juga, itu tuh memang mungkin kebanyakan teori mungkin ya. Jadi kan kebanyakan teori kayak mau baca ini itu. Tapi padahal yang paling penting adalah kita harus open akun di sekuritas. Kita harus real transaksi sendiri. Jadi kita tahu nih, oh kita kurangnya di mana nih. Kan ya harga saham kan selalu naik turun. Kita nggak banyak faktor lah yang menyebabkan ada sentimen ini itu dan segala macam. Tapi memang bisa dibilang yang bisa mengajarkan kita itu adalah pengalaman. Dari pengalaman kita trading saham itu yang akhirnya kita tahu, oh ternyata mungkin psikologi kita nih yang kurang, atau money management kita nih berantakan dan segala macam. Mungkin memang harus lebih ke action dulu lah. Udah punya akunnya, udah deposit RDN-nya, dan ya udah. Jadi kita baru bisa sambil jalan dan sambil belajar di M-Trade dan uang kamu. Benar-benar Gitu. banget. Ya, oke, ini mungkin udah hampir 1 jam. Mungkin kita tinggal bahas beberapa pertanyaan ya yang tersisa. Iya. Ini ada lagi nih dari saham, yang membahas saham lagi dari Kak Hahad Runner. MDKA apa masih boleh dibeli, or sudah terlalu tinggi harganya? Komunitas lagi nih. MDKA nih, MDKA emang hari ini all time high ya. Wah, MDKA ini juga menarik nih. Pasti teman-teman gemes juga kalau mau beli. Kalau saya pribadi ini belum waktunya untuk entry ya. Karena udah naik cukup signifikan. Resikonya lebih besar. Kembali lagi ke long position, resiko dan rewardnya lebih besar resikonya dibandingkan rewardnya. Jadi kalau teman-teman mau buy MDKA sekarang tuh bukan waktu yang tepat, bukan best price juga. Kalau mau beli MDKA bisa tunggu di area supportnya di MA20-nya nih. Jadi teman-teman bisa cermati MA20-nya tuh merupakan area support, karena kalau kita lihat MDKA tuh nurut banget tuh sama MA20-nya. Gitu. Oke, mungkin belum ada. Oh, ada lagi nih tanya. Net TV Kak. Net TV. Macam-macam. Wah, Net TV ini saham yang likuiditasnya kecil ya, tapi kalau teman-teman scalper seneng banget nih sama Net TV nih pasti. Net TV ini teman-teman harus lihat real time ya. Kalau kita lihat dia di support MA20-nya cukup oke juga, karena kalau dari historicalnya dari 1 April tuh dia koreksi, kena MA20-nya dia mantul lagi di MA20-nya. Ini cukup oke sih untuk Net TV, tapi kalau sekarang udah ketinggian, jangan beli sekarang gitu. Tunggu dia aja di MA20-nya. Ini tapi potensi scalping ya teman-teman, karena likuiditasnya kecil dan dia juga baru IPO. Kalau biasanya kalau baru IPO tuh baru membentuk likuiditas gitu. Oke. Oh ya, Ini mungkin pertanyaan yang terakhir kali ya. Oke. Untuk dari Kak Bernardus Andi, SMGR dan SCMA Kak. SMGR. Oh, ada nanya nih, ANTM, PTBA. Waduh. Makin sore makin banyak komoditas ya. Kalau komoditas itu sebenarnya kita udah juga buat tulisannya nih, teman-teman. Kita sudah buat tulisannya di aplikasi M-Trade, teman-teman bisa langsung download aja aplikasi M-Trade. Kita udah banyak insight juga mengenai komoditas, pergerakannya gimana, kayak saham coal dan juga saham-saham tadi Antam, Inco, Tins itu udah kita bahas juga tadi ya, karena harga nikelnya naik, harga coalnya juga ini ada potensi naik lagi. Kalau kita lihat karena Indonesia ini salah satu pengekspor coal juga yang akan melakukan ekspor di Eropa gitu. Jadi ini salah satu katalis positif bagi coal, dan juga saham-saham komoditas lainnya. Teman-teman bisa langsung aja cek ke analisis M-Trade atau ke insight di aplikasi M-Trade, kita udah ulas banyak juga di sana. Dan untuk saham-saham komoditas memang masih ada peluang naik, karena kalau kita tahu
perang Rusia Ukraina belum kelar juga dan ini menghambat supply dari komoditi itu sendiri. Jadi maka dari itu harganya akan potensi masih naik gitu. Oke. Ya, karena mungkin udah semakin malam, jadi mungkin kita akhiri dulu kali ya. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin dari Mas Akbar ada nggak sepatah dua kata yang sekiranya yang paling bisa memberikan inspirasi nih buat para peserta live Instagram ini yang terkait dengan mengelola THR, biar kita Ya. semakin sehat nih keuangannya. Oke, ya. Ya, pada intinya THR adalah extra cash ya. Kita dapat kasarnya kita diguyur likuiditas lah ketika kita dapat THR itu sendiri ya. So, manfaatkanlah THR untuk kebutuhan kita dan juga baik kebutuhan saat ini dan juga di masa depan ya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan ini yang mana cukup banyak gitu ya, dan masa depan juga dengan cara kita investasi ya. Dan jangan lupa teman-teman, acara ini kita ada giveaway ya. Caranya gimana dapatnya? Teman-teman masuk ke Instagram Uang Kamu, klik link di bio dan klik aja giveaway Panin, Mtrade dan uang Kamu ya. Di situ tinggal diisi kuesionernya dan jawab pertanyaannya. Pemenangnya kita akan undi 3 orang untuk mendapatkan akses gratis 7 hari di aplikasi Mtrade. Dan jangan lupa juga besok di Mtrade ada event cuantastik yang temanya terapi cash flow. Terapi cash flow di bulan Ramadan agar investasi dan trading lancar jaya. Oke, itu aja dari saya. Ya, mungkin dari Mbak Merin ada sepatah dua kata untuk market mungkin. Ya, oke. Untuk hari ini IHSG ditutup 7.200 ya, 7.210. Ini berarti artinya ada bullish. Orang-orang udah mulai greedy juga. Teman-teman yang mungkin mau mulai investasi jangan masuk dulu karena masih ada potensi dia koreksi. Dan kalau untuk trading, carilah saham-saham yang berpeluang. Dan teman-teman step pertama buka akun sekuritas dulu, isi uangnya dulu.